Selamat siang anak-anak ya. Ya, halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya, ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan. Berdiri. Ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Silakan duduk kembali. Jadi untuk pertama sebelum ibu lanjutkan, ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir ya? Bagus Putu Anggun hadir? Ayo. Ya. Dewa Darmanda? Dewa? Ada. Ada keterangan? Ada yang tahu Dewa kenapa? Ibu Izin ya? Ya izin. Adi Wiratama? Hikmatullah? Ada? Ini temennya apa ya? Izin atau gimana? Ada yang dikasih tahu? Izin. Arya Chandra? Izin juga. Adi Purnama? Dena Mardana? Diva Yoga? Ya. Swardana? Izin juga. Banyak sekali yang izin hari ini ya. Apalagi dalam rangka hari raya juga ya. Jadi mungkin semuanya izin. Wira Pratama? Hadir. Asmar Jaya? Somanade? Trisna Adiputra? Budi Dharma? Ada yang tahu? Tidak ada. Hari Kurniawan? Tidak ada juga. Dio Rizky? Leo? Ya. Leo ya. Sebelum ibu lanjut ya. Jadi materi kita kali ini adalah media promosi. Ya, media promosi. Ada yang enggak? Kalau kalian dengar kata promosi, apa yang ada di benak kalian? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Ya, Adi Wira. promosi ada penjualan, pembelian barang produk, jasa, Ya. dan Yang lainnya ada? Yang lainnya ada yang tahu nggak? Baik. Jadi ibu kali ini akan menanyakan beberapa materi yang akan kita bahas kali ini. Di sini yang pertama ibu ambil adalah pengertian media promosi. Tadi udah diambil contoh mengenai apa contoh dari promosi. Kalian mungkin tidak menyadari bahwa mungkin di kantin itu ada barang-barang produk baru yang dijual atau dagangan, barang dagangan yang dibawa oleh pemasok baru. Jadi pegawai kantinnya itu menawarkan ke kalian. Yang menawarkan berarti transaksi di sana adanya apa? Kalau misalnya ada pemasok barang, kemudian diberikan ke kita. Jadi misalnya pernah nggak kalian misalnya pegawai kantinnya menawarkan ini enak, misalnya ada produk baru atau minuman, ya pasti kalian menanyakan apa? Yang kalian tanyakan pertama apa? Rasa. Kemudian apa lagi? Harga. Ya harga pasti. Berarti apa lagi selain rasa kemudian harga apa lagi? Kualitas. Berarti enak atau tidak ya? Enak nggak Bu? Jadi pasti kalian bertanya seperti itu kepada pegawainya. Enak nggak Bu? Jadi itu salah satu lihat pegawai itu pasti akan mengutarakan apa yang dia ketahui tentang barang yang dijual. Yang kedua ini pengertiannya. Jadi dalam pengertiannya itu media itu disebut sebagai cari cara yang digunakan. Jadi dengan dalam bentuk media, jadi mereka mempromosikan produknya. Di sini ada ada pembisnis. Jadi ada orang yang menawarkan
Ya, berarti di sini pembisnis ya. Jadi mereka menyebarkan, mereka menawarkan produk atau jasanya. Jadi supaya calon konsumen itu tertarik. Kalau ibu tanya dulu, di sini ada pengertian media promosi, cara yang dilakukan oleh pembisnis dalam menyampaikan, menyebarkan atau menawarkan produk atau jasa yang dijual. Jadi agar konsumen itu tertarik. Jadi adakah yang ditanyakan dari ini? Dari pengertiannya, ada yang mau kalian tanyakan? Jadi di situ ada berupa produk atau jasa, ya. Jadi barang yang ditawarkan itu berupa produk atau jasa. Jadi apa yang dimaksud dengan produk? Apa yang dimaksud dengan jasa? Sepertinya ibu udah pernah bahas nih materinya. Jadi antara produk dengan jasa, jadi barang yang dijual itu bisa berupa apa? Bisa berupa ya produk barang atau produk jasa. Kemudian selanjutnya ada tujuan. Tujuan media promosi di sini. Jadi ada 6 tujuan yang dikemukakan di sini. Yang pertama, ya, ada yang kedua, kemudian sampai yang keenam itu untuk menjaga kestabilan penjual. Fungsi media ini, fungsi media yang pertama adalah untuk pengenalan. Jadi setelah mengenalkan, kemudian menawarkan. Dalam proses menawarkan ini pasti akan ada apa? Akan ada artinya komunikasi, interaksi antara pembeli dan penjual. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk penjagaan konsumen. Artinya, jika produk kita ini sudah dikenal, jadi kita menjaga biar konsumen yang sudah kita dapatkan tidak lari ke penjual yang lain. Keempat adalah fungsinya adalah perbaikan. Perbaikan di sini artinya apabila pada saat kita promosi, contohnya misalnya kita sudah punya langganan, mereka mencoba produk kita, tapi beda rasanya. Jadi mereka pasti akan komplain, kenapa sih kok gini rasanya kok beda dari biasanya. Jadi kita fungsi promosi itu ada melakukan perbaikan, menanggulangi kesalahan yang sudah kita buat. Jadi untuk memperbaikinya di sini, materi yang akan kita bahas di sini adalah jenis-jenis media promosi. Ya, pernah nggak mendengar ada kata online, ada kata offline? Artinya, ayo angkat tangan. Yang lain, boleh kira dulu berapa? Kalau media promosi online, promosinya bisa lewat di media elektronik. Media elektronik, media sosial. Kalau misalnya offline, seperti baliho, bisa ya, di koran, brosur gitu. ya brosur. Dan ini ada jenis media promosi online dan promosi offline. Ini yang akan menjadi pokok bahasan kita kali ini. Artinya yang akan ibu tugaskan ke kalian untuk membuat beberapa sesuai dengan lembar kerja yang akan ibu bagikan. Jadi di sini ada media promosi online, ada media promosi offline. Ya, silakan mencari kelompoknya. Setelah kalian menuju ke kelompok kalian, ibu akan bahas apa yang harus kalian lakukan dalam tugas kali ini. Sebelum kalian mengerjakan tugas yang ibu berikan, ibu akan kasih tahu dulu petunjuknya. Ya, yang pertama, jadi setelah ibu bagikan nanti lembar ini, kalian menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom ini. Ya, sesuai dengan materi yang sudah ibu bagikan tadi, sesuai dengan materi yang sudah ibu sampaikan tadi, silakan kerjakan materi lembar kerja berikut yang akan dibagikan. Manfaatkan waktunya yang 30 menit ya untuk mengerjakan. Ya. Sudah semua ya? Ya.
Jadi silakan kalian menuju ke tempatnya masing-masing, nanti kejadian seperti ini. Ada yang mau maju ke depan duluan? Kelompoknya siapa? Ayo, ada? Iya, boleh. Silakan berdua. Silakan perkenalkan dulu ya, nanti siapa namanya, kemudian karena ini kelompok pertama tampil, jadi Ibu anggap kelompok pertama. Pertama, kami mengaturkan malam jaringan terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari Wiratama dari kelompok 1 dan saya dari Prakanata dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Soal yang pertama, menjelaskan pengertian media promosi. Media promosi adalah sarana yang dimanfaatkan untuk mengenalkan produk serta layanan jasa pada calon atau target konsumen. Yang kedua, menjelaskan mengapa media promosi difungsikan sebagai perbaikan. Media promosi sebagai sarana perbaikan yaitu misalkan terjadi hal yang mengecewakan konsumen, maka Anda dapat melakukan promosi selanjutnya dengan menginformasikan bahwa produk sebelumnya telah melalui penyempurnaan yang lebih baik daripada produk sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Berikan semangat untuk kelompok 1 ya. Jadi apa yang kita pelajari ini kesimpulannya adalah dari jadi setiap promosi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, termasuk media promosi online dan media promosi offline. Nanti tinggal kita memilih, atau misalnya si penjual tinggal memilih yang mana menurut mereka itu lebih cocok untuk dijadikan sebagai media promosi dengan melihat kelebihan dari media online atau media offline. Jadi intinya semua media itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Ya, tergantung kita mau memilih yang mana. Itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Untuk refleksi akhir pelajaran, Ibu akan bagikan kalian lembar refleksi ya. Jadi dalam bentuk Google Classroom. Jadi di antara kalian pasti sudah punya Google Classroom. Nanti silakan dibuka di Google kalian masing-masing. Di sana ada beberapa soal yang harus kalian jawab terkait dengan materi yang sudah Ibu berikan hari ini. Dengan waktu 10 menit harus sudah diselesaikan. Sudah selesai? Ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan ya, sudah semua ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, jadi Ibu harapkan untuk hari ini terima kasih untuk keaktifan kalian, meskipun bagi saya jadi mungkin perlu ditingkatkan ya. Jadi untuk minggu depan pertemuan selanjutnya adalah hari Jumat, kita ada pertemuan kembali. Jadi Ibu harapkan keaktifan kalian itu lebih ditingkatkan dari hari ini, ya. Jadi mudah-mudahan nanti minggu depan kita full. Jadi siswanya semuanya nihil kehadirannya ya, tidak seperti hari ini. Ya. Sebelum Ibu akhiri, silakan ketua kelas Adi Wira untuk menutup pelajaran kita dengan mengakhiri dengan doa. Berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan doa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya. Wah, ya. Selamat